Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di dalam pesantren Ramadan pada hari yang ketujuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi najis. Kita awali dengan pengertian najis. Secara bahasa, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Di dalam fikih, najis dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut, perlu diketahui istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Kita mulai yang pertama, yaitu najis mughallazah. Najis mughallazah ini disebut juga dengan najis berat. Najis mughallazah adalah najis anjing dan babi dan keturunannya. Dapat disucikan dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu atau air tanah. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, rasa najis tersebut. Namun secara hukmiyah, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkan dan menyucikan tempatnya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Pencampuran air dengan debu ini atau dengan tanah ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mencampurkan air dan debu atau tanah secara berbaringan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding dengan cara yang lain. Kemudian yang kedua, meletakkan debu di tempat terkena najis atau meletakkan tanah di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dengan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Kemudian yang ketiga, memberi air lebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberi debu atau tanah dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ini 3 cara untuk mencuci najis mughallazah. Termasuk najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Contoh najis ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Hal ini dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasanya, baru kemudian menyiram tempat dengan air yang suci dan mensucikan, kemudian dikeringkan. Yang ketiga adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah atau najis ringan, kita berikan contoh dari najis ini antara lain air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum yang lain kecuali ASI. Najis ini masih tergolong dalam najis ringan, maka untuk membersihkannya pun cukup mudah, yaitu kamu hanya perlu memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut, lalu dikeringkan.
Demikian disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.